harus kita rubah dalam diri kita yang benar-benar signifikan gitu loh, bisa merubah hidup kita menjadi lebih efisien, lebih bahagia, lebih ini gitu. Jadi masukan dari orang-orang yang di sekitar kita, mungkin di tempat kerja ataupun mungkin bos kita, pasangan kita, atau mungkin saudara-saudara kita yang memang kenal betul kita karakternya. Oh, kamu tuh harusnya berubah ini, be more punctual misalnya. Kamu misalnya harus lebih lebih banyak mendengar. Kamu tuh ngomong aja tapi nggak mau dengar orang gitu. Seperti itu. Jadi perubahannya juga ya nggak terlalu yang yang bisa diaplikasikan aja. Dia misalnya kasih contoh, jangan buat yang terlalu misalnya aku mungkin pengen sembuh dari trauma kayak gitu itu agak terlalu susah. Jadi harus very specific change that we decide to do that. But if you do the general, bisa juga kan mungkin. Kayak, kan itu kan menurut Mbak nanti yang spesifik. Kalau general sebenarnya bisa aja kan. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin kedepannya nggak apakah bisa apa enggak. Saya kira kalau terlalu umum ya pencapaiannya lebih juga susah. Jadi breakdownnya jadi karena lebih luas gitu pasti kalau misalnya goalsnya. Nah itu sebenarnya saya mau yang mungkin saya di introduction itu belum jelas dibahas adalah mengenai goals. Goals ini apa terutama dari Kementerian Perdagangan itu apakah goalsnya ini disamakan atau silakan masing-masing mengisi goalsnya masing-masing. Gitu. Di sini yang mungkin belum ada guidance terkait goals, karena goals di sini adalah sangat penting. Saya sendiri kalau misalnya ditanya what is your goal, saya masih bingung, saya harus berpikir apa tujuan saya, apa yang mau saya rubah gitu. Jadi saya kira goals ini adalah yang paling penting karena itu adalah target apa yang akan kita capai, dan itu yang harus di awal itu harus tahu Pak. Yang sementara saya sendiri belum tahu goals saya mau apa. Gitu. Nah, mungkin karena change diary itu juga patokannya dari goals itu. Beberapa goals itu nanti ada practice 1, practice 2, practice 3. Nah itu untuk mencapai goals yang sebelumnya sudah kita tentukan. Nah mungkin yang perlu dibahas adalah terkait goals ini. Apa mungkin kita harus share dulu person 1 misalnya goalsnya apa atau disamakan. Nah itu sepertinya perlu didiskusikan. Nangkepnya kalau memang ini ngomong goals kementerian untuk course ini ya semua memahami how to bisa change, nggak mesti dalam satu poin aja. Kalau ingin berubah gampang, mudah, udah tahu pola pikirnya kalau ingin berubah. Kalau tidak ingin berubah ya silakan gitu. Dari kita Kementerian Biro Bencana bersama dengan IPEC mencari pelatihan yang memang motivated, capacity untuk kita mampu punya keinginan untuk maju, hal yang bersifat psikologi itu bukan berarti training atau substansi mengenai perdagangan atau substansi mengenai pengawasan. Nah ini kalau ditanya goals kementerian ya supaya masing-masing peserta bisa memahami ability to change, unlock the ability to change. Jadi dari isi aja kalian. Karena kalau saya ngeliat nature dari course ini, itu kita lebih sebatas kementerian dan bencana dan IPEC lebih sebatas mewadahi. Ya dijolokin lah istilahnya. Kalian ikut. Kalau kalian di sini untuk pengembangan kepribadian. Apa yang kalian ikutin di dalam itu silakan kalian buat sesuai dengan individu. Goals kita tadi saya udah ucapkan, goals Mas Adi misalnya pengen suatu saat mendapat peluang untuk lebih maju, tulis saja. Dari sejauh ini saya kalau bicara dengan Ryan, Paul ataupun Pak Kepala Biro, there's no strict line ya. Bahwa kalian kalian pokoknya goalsnya supaya kalian nanti 5 tahun ke depan zone 4 atau zone 3 kayak gitu enggak, lebih personal. Tidak there's no certain directive dari kita. Tujuan dari course ini buat nanti kalian
disiapkan untuk jadi pengawas yang gimana, belum sih, bebas. Line untuk kalian bermanuver is very wide. Dari saya baca di forum discussion gitu, ada yang sangat personal di situ, karena mungkin ketika kita lihat di orang lain di dalam discussion itu ada yang misalnya goalsnya itu pengen diet, susah banget nih pengen diet, dan goal saya pengen nih menurunkan sekian kilo. Nah itu sangat personal, sementara kalau misalnya di kita di Kementerian Perdagangan kan nggak bisa seperti itu, Pak. Terlalu sangat personal gitu. Oke. Nah kalau untuk yang di kementerian kan memang bagaimana goals untuk kementerian, walaupun ke diri kita pribadi gitu, apa yang harus kita rubah dalam diri pribadi kita untuk kepentingan kementerian. Nah mungkin hal itu yang perlu disampaikan kepada seluruh peserta online course ini, agar tidak terlalu jauh, mungkin guidance aja, mungkin straight line nggak ada, cuma ada rambu-rambu atau panduan bahwa apa yang menjadi goalsnya itu tujuannya untuk kementerian, bukan untuk diri pribadi kita. Mungkin ada untuk pribadi kita, tapi juga itu berfungsi untuk kementerian. Kalau dari saya ya sama yang saya pernah bicarakan yang Pemprov ataupun kepala biro. Kalau hal-hal kayak gitu muncul seperti saya ingin turunkan berat badan, nggak apa-apa. Gitu. Who knows, dengan kalian bisa menurunkan berat badan, something yang personal, it affect daily work. Dan saya yakin, maksudnya bukan ingin, ya saya ngomong berdasarkan pengalaman juga. Waktu penempatan di luar, personal kita berubah, cara kerja kita juga bagus. Maksudnya towards yang bagus ya. Waktu itu misalnya try quit smoking 1 bulan, efeknya bagus. Tapi setelah itu mulai lagi ya. So you decide your improvement goal. Ada poin Quit gitu. smoking is improvement, Pak. It is. Improvement goal. It is. Terus tapi yang bagusnya di sini dia bilang jangan hanya bilang quit smoking. Jadi Yeah. mindsetnya diganti. Jadi Bapak nggak ngerokok lagi. Yeah. Jadi Bapak nggak akan pernah merokok lagi. Betul. Jadi mindsetnya Bapak jadi bukan quit smokingnya, tapi apanya yang I'm not smoking. bukan, jadi kayak umpamanya juga reduce weight ya, bukan reduce weightnya, it's not a goal, tapi umpamanya bisa bilang saya nggak mau makan gorengan, saya nggak mau makan apa gitu loh, itunya yang Oh mungkin itu kalau ya, quit jadi smoking situ ya, berarti bisa. mungkin Bapak coba apa? quit buying cigarette. Iya kan, iya, Okay. buying cigarette. Iya. Ya nggak apa-apa, kamu Mas Maldi. Iya. bisa. Ini memang kalau bisa dibilang way a little bit Soft ini ya. agak soft jauh improvement dari ya. course-course yang mungkin ada untuk Iya. kita menambah improvement kinerja pegawai. Tapi for some reason I believe ini pasti akan efek. Iya. Because if each of this individual can change to do things better Iya. dalam hidupnya, ini pasti 100% akan ada dampaknya bagi kementerian. Kalau menurut Mas Mardi pas saat itu ada pembicaraan mengenai personal ini coba diikutin. Menurut saya diikutin dalam arti bukan langsung mundur, saya nggak mau ngomong itu, lihat aja, baca. Inilah sama kayak kita baca misalnya Kaskus, ada ngomongan ide mengenai apa gitu, lihat aja, ngertiin, oke. Digest dari itu mungkin for some reason main kita kebuka ya, terus kita guidance kita memang supaya at some point ada kinerja, tapi memang pelatihan ini quite a bit different than any other training that probably been participate. Masih ada training yang memang ada memang training yang untuk kita ngerti mengenai LKKL, penyusunan setelah pengawasan, RPJMN dan sebagainya. Tapi ini lebih ke yaitu seperti contohnya mau quit smoking, berarti labelnya jangan kita pegang quit smoking ya, tapi labelnya kayak berhenti beli. Jadi anggaran untuk rokok hilang gitu. Ya kayak gitu Mas. Gimana Mbak Beta? Nah, ya. Jadi memang ini discussion ini for some reason ada part untuk kita saling sharing
have to be honest. Jangan apa ya, something cold. Kalau nanti keluar mikirnya gue mundur, nggak apa-apa, ngomong aja sekarang. Oke. Saya ngelihatnya training ini memang untuk motivation. Kalau kita jujur untuk bermotivasi, bagus juga untuk ngomong. No, saya ngelihatnya there's no right or wrong dalam apa kita duduk di sini ngomong. Bebas. Mas Madi mungkin punya pendapat berbeda. Kalau dalam satu titik Mas Madi mesti berpikir kalau ada guidance dari kementerian, oke, kita bisa apa proses itu seperti lagi apa tadi Mbak Viva mau punya pemikiran lain akan. So next is gimana kayak ada usul dari Mas Budi ya, Mas Budi Harsa ya. Email. Hah? Iya, Mas Budi Harsa. Kalau kita buat WhatsApp group kayak gitu-gitu, do you think is doable? Yes, dan Doable. dia udah bikin grup, belum masuk. Belum. Kayaknya Aldin udah masuk. Aldin udah masuk ya, oke. Let Aldin Nanti. di. Mungkin yang invite dia kali ke handphone kita dimasukin aja. Pakai dia Dia kan di email itu udah ngasih nomor dia, kasih SM apa, masukin nomor dia aja kan nanti kelihatan. Good. Apa lagi terus mailing list, email ini tetap. Tapi teman-teman yang lain di ITN terima email ini juga kan? Ini masa waktunya Sempet ya. dari sebagian besar data yang sudah masuk sudah 30 orang ya. Oke. Kita semua sudah dapat emailnya semua, cuman ya sepertinya yang saya lihat video kemarin juga cuma segini aja. Video mah Brian aja. Iya ya. Iya. Oh iya, cuma di tempat. Saya secara prinsip kalau ditanya Pak Luhut selalu bilang udah kirim aja surat ke S12-nya, bikin supaya mereka ditegasin nih kepala peserta. Tapi kalau saya pribadi saya pengen ngeliatnya karena ini motivation, Iya. we have to start from there. Apa motivate juga pesertanya untuk ikut pendekatan lagi. Saya rela deh datang apa knocking every door untuk mereka ini supaya ayo yuk datang ke PPI atau ke Bandung ya kayak gitu-gitu. So mungkin ada baiknya juga ya nanti for some point satu titik ada baiknya juga kita kirim surat. Kalau memang apa gaungnya kurang menggigit, so ya. Mungkin ini Pak Nandi, saya bukan ini ya, apa namanya? Kalau menurut pendapat pribadi saya nggak tahu apakah saya salah apa. Mungkin maksud dari kementerian ini kan ada semacam big frame-nya itu institutional change gitu ya. Nah, institutional change itu diawali dari manusia-manusia yang ada di dalamnya. Nah, kalau manusia-manusia di dalamnya itu tetap nggak mungkin institusional akan berubah. Nah, awalnya dari isi manusia-manusia itu tersebut. Nah, merubah manusia yang ada sekarang ini kan bisa seperti ini karena masa lalu dia atau impian dia di masa depan. Nah, masa lalu itu kan bukan hanya masalah pekerjaan, bisa mungkin masalah keluarga, bisa masalah anak, bisa masalah keuangan apapun, atau mungkin masalah cinta, kita nggak tahu. Nah, orientasi. enggak, soalnya gini, saya juga mengalami ada teman gitu berangkat ke kantor itu yang mengeluh, grundel gini, maksudnya nggak happy gitu. Saya yang tidak terbebani lama-lama juga kok mengeluh terus ya gitu. Nah, berarti kan dia karena tidak happy kan performanya juga jadi turun kan. Nah, mungkin arahnya itu gitu. Jadi kita nggak memang betul nggak usah terlalu dibatasi. Nanti kalau misalnya individu itu sudah jadi lebih happy, dia akan mampu mewujudkan cita-citanya dia sendiri gitu. Ya sama seperti itu. Saya menemukan ini, jadi saya seperti oh ini harusnya diajak gitu. Yang saya bilang itu teman saya boleh nggak ikut gitu. Ini harusnya diajak. Sudah saya ajak walaupun nggak masuk. Oke, mungkin dia emang nggak mesti ikut, tapi dia share sama iya, saya ajak di akhirnya. Ini bagus ini harus
saya ceritakan ini ada kok yang apa namanya single mother, dia ikut kursus ini menurut testimoni Mr. Kegan. Akhirnya setelah selesai dia bilang bahwa dia sudah bersama anak-anaknya dan suaminya gitu. Nah itu kan luar biasa gitu loh, walaupun bukan masalah pekerjaan ya, tapi kan manusia yang happy itu di pekerjaan pasti bagus gitu. Sekarang juga kan ada indikasi. Enggak maksudnya enggak, saya juga mikir ya teman saya, ya karena ini saya juga mikir ini teman saya harusnya ikut ini. Tapi lah kalau ini kan nggak enak juga ya, ini yang ini gitu nggak enak juga. Ya, saya sih ngeliatnya karena saya di sana, saya banyak ketemu orang-orang yang walaupun dia kerjanya cuma di McD atau dia kerjanya sebagai montir, tapi begitu kita ngobrol sama dia lakuin itu karena passionnya tuh di situ. Gitu. Dia tuh tukang masak, restoran kecil dia punya sendiri, cuman ada 4-5 bangku kursi, tapi dia lakuin karena itu passionnya. Gitu. Nah hal-hal kayak gini bagus juga motivate. Berangkat ngeluh, sampai kantor ngeluh, begitu nyampe kantor nggak dapet honor ngeluh, gitu. Dikasih kerjaan masih nggak bisa ngeluh, pergi gitu. Jadi apa ya? Berarti emang passionnya bukan di situ. Iya. Nah siapa tahu dengan ikut course ini dia bisa realize you wanna be here or you wanna help. Gitu. Ini bukan demi masa depannya dia juga. Ability to change. Ya banyak kok, misalnya udah 50 tahun dia mau keluar silahkan keluar, nggak apa-apa. Siapa tahu jadi kayak siapa Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders, dia nemu mulai berdagang ayam itu umur 62 apa 65 gitu. He still can make it. Siapa lagi yang punya Craigslist, yang punya banyak-banyak, justru usianya nggak mesti muda, tapi pas saat itu dia nemuin passionnya, jalanin. Itu mungkin immunity. Kalau yang mulu-mulu sih emang banyak ya. Apalagi wah ini kerjaan SKP banyak lagi ya. Gitu ngeluh lagi. Kenapa sih ada tambahan kerjaan lagi ya gini? Tapi passion kamu tuh apa? Passion kamu mau di sini apa enggak? Ya kayak gitulah. Kalau emang passion Mas Madi di pengawasan, have to be there, harus di sana. Tapi kalau memang at some point begitu ikut course ini, saya kayaknya bagus kalau ada di keuangan, benar? Ya, something like that. Nanti ujung-ujungnya kinerja kementerian, we put the right person at the right place at the right time. Lagi nggak nih? Nah, oh di filmin lah. Ayo tuh anjing. Nanti ditaruh di ini ya. Jangan dong, tadi jangan ya. Tapi yang week itu sudah ada yang sekilas pembaca barangkali ada bisa share untuk yang week itu. Waktunya. Week itu. Udah. Itu personal goals. Ya, cuman diminta apa sih yang personal goals Personal yang goals kita ingin apa? dirubah itu apa gitu. Kita disuruh brainstorm dulu apa aja sih yang kita pengen di list gitu. Kemudian kita disuruh mempertajam. Terus di videonya dia juga ngasih semacam kayak diagram gitu ya. Apa sih kemarin ini ada 4 hal atau 5 hal yang mempengaruhi improvement goal kita. Itu something all about us ya, tentang diri kita sendiri. Kemudian ini adalah suatu hal yang ingin kita capai. Kemudian it's something you want to get better at. Yang keempat itu adalah it is stated at the affirmative statement. Jadi harus yang kalimat yang positif gitu, yang akan mendrive kita untuk menjadi lebih baik gitu. Kemudian yang terakhir itu it's important to you. Jadi makanya tadi disarankan seperti Afifah sudah lakukan setelah di brainstorm improvement yang kita ingin lakukan, kita harus diskusi dengan orang yang kenal kita, sahabat-sahabat kita, rekan kerja kita, mungkin orang tua kita atau saudara kita, our sibling ataupun juga our spouse kalau sudah menikah. Kira-kira aku nih kurang apa sih? Apa yang mesti dirubah dari aku kayak gitu. Jadi masih sebatas itu aja sih. Jadi kita harus setting up improvement goal kita apa. Mungkin kayak aku
reduce weight. Okay. Kayak Pak Dandi, Quit quit smoking in another yeah. statement. Saya sebaliknya malah. Oh, Itu gain weight. gain weight. Ya itu, gain weight. Ya. Siapa tahu nanti dari situ ada yang dari bawah, oh coba aja cara saya begini gain weight. Iya, karena selama ini memang kalau dari saya sih ada gambar kalau goal saya adalah itu, karena selama ini sangat susah bagi saya untuk menaikkan berat badan. Walaupun hanya cuma Banyak saya kayak gitu sama. Iya. saya nggak Bisa- penyakitan kan, bukan orang penyakitan. Oh, ya, Iya, nggak bisa makan jadi itu bukan sakit, karena tapi ya kurang nggak bisa. makan ya, mungkin Enggak, ada makan saya banyak, tapi nggak ada yang bisa masuk. Berarti ada Saya sesuatu yang sharing bisa gitu. digali ya. Ada yang bilang saya harus ke gym, saya harus apa gitu Oh. ya, itu harus seperti ini harus saya lakukan gitu untuk bisa mencapai goals itu. Tapi yang makanya tadi di awal itu adalah goals ini apa ke personal saja boleh, kalau itu silahkan ya, mungkin Yeah. bisa menjadi goals saya. Yeah, I would have to say 75 is your personal, 25 is ministry. In my opinion ya, kalau ngomong sama Adin gitu. Ya apalagi ngomong sama ini ya, it's definitely kayaknya 70% how you can improve yourself to unlock the immunity, unlocking your ability to change. Awalnya dari sana, the next 25% ya, we are going to get a benefit. I mean, not we, the ministry. So, kalau menurut saya, tapi let's see along the way, melihat course-nya ini, knows there's a big portion of change. Mungkin 100% is going to be you guys. Tapi kayak yang Pak Dandi bilang, emang menurut saya juga kalau misalnya walaupun hal-hal kayak menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan itu kan ada efeknya ke rasa percaya diri. Misalnya kita boost Exactly. our confidence for example. Exactly. Nanti dari boost confidence itu kan kita bisa jadi lebih mudah mengumumkan pendapat ketika lagi Yeah. kerja. Yeah. Misalnya kita nggak pede untuk presentasi karena kita nggak nyaman sama badan kita, itu lumayan berdampak kemana-mana sih Sangat. menurut saya. Harus disiplin juga, karena memang mungkin yang tadi bilang Pak Brian bahwa memang disiplinan yang penting. Jadi dari goals yang kita sudah mau capai itu kan ada listnya, Mbak. Ada apa saja yang harus kita lakukan di situ, kita tulis sendiri dan kita harus mentaati apa yang sudah kita tulis itu gitu. Jadi mungkin nanti kalau nggak salah ada semacam kayak progres dari change diary itu mau seperti apa, kita sudah sampai seberapa persen dari target kita, mungkin nantinya bakalan ada seperti itu. Makanya yang pasti selain untuk diri kita sendiri, pasti ke institusi juga ada walaupun tidak secara langsung gitu. Saya kira sih Saya pasti ada. pribadi juga saya pengen mengurangkan berat badan karena saya suka ngerasa ngantuk. Saya suka banget belakangan ngerasa ngantuk, aku bingung kenapa. Kenapa habis makan ya? Jadi susah konsen, kalau dia ngantuk kan jadi susah konsen. Jadi nggak efisien kayak ngerjain kerjaan gitu kadang-kadang. Tadinya mestinya cuma 10 menit selesai jadi 30 menit. Kan itu ya Sama berdampak. saya juga tadi 10 menit, 30 menit, karena 20 menit kokok. Oh, iya. Tapi ya mungkin itu nasi lah atau apa yang kita makan. Saya jadi ingat waktu itu ada salah satu strategi dari Kemlu. Kalau kita ngadain sidang, waktu itu kita perjalanan dengan Pakistan. Kalau kita ngadain sidang dengan negara lain, itu sengaja kalau di Indonesia makannya yang dagingnya banyak. Karena kalau mereka makan daging banyak protein ngantuk. Gitu. Jadi dengan pas ngantuk pas Negosiasi sidang, tinggal iya. ada efeknya loh. Jadi mungkin kalau emang benar ada harus mungkin dia nanti kita kemuncul kita baca sesuatu mengenai nutrition gitu. Kalau untuk gain weight atau untuk lose weight itu ada mengenai nutrition. Benar, saya awal berangkat ke Washington berat saya itu 56, pulang saya 65. Something yang saya nggak ini jalan aja makannya ternyata porsinya lebih banyak. Ya nggak tau lah biologically apa di sana ada salju, ada panas dan sebagainya. Tapi nambah 10 kilo. Dan begitu saya PD-nya, tadinya saya selalu males kalau ngambil baju dapatnya yang ukuran S mulu. Atau sekarang dapat ukuran M, wah jadi agak pede gitu loh. Sebelah jadi kan biasanya tumpukan baju S tuh lebih banyak, tumpukan M lebih sedikit, jadi saya lebih gimana ketemu bule juga dulu saya awalnya salaman sambil bongkok dikit gitu. Tapi sekarang apalagi tumpukan yang lebih biasa ya saya bercandain apa gitu. Jadi PD-nya juga ada nambah, bonus nyali. So
gonna set next week again. Gonna try communicate lagi. Bisa datang nggak? Bisa datang. Kalau emang di biro keuangan bisa? Minggu depan aku ada jadwal Mbak. Ada jadwal, oke. Mungkin next week. Well, kita coba pas kita datang di sini Mbak Yuni ya. Itu ada Mbak Yuni.